spesial. Anak-anak kita ini dilahirkan untuk diri kita. Apa-apa yang ada dalam diri anak kita berarti sudah dipersiapkan oleh Allah, kita sebagai orang tuanya. Kekurangan, kelebihan dari anak kita sudah dipersiapkan untuk kita. Karena anak yang spesial untuk orang tua yang spesial. Bagaimana anak itu menjadi investasi akhirat. Bagaimana anak itu menjadi ladang pahala dan ladang sabar. Yang ketiga, don't compare your child each other. Jadi sekali lagi tidak membeda-bedakan antara anak satu dan anak yang lain. Seringkali orang tua itu begini, kami sekolah kok kayak so anteng. Itu loh, lihat teman-teman loh, anteng kabeh. Nah, ini bukan masalah anteng dan tidak anteng. Kita berbicara tentang tipikal anak dulu ya Bu ya. Dari tipikal secara psikologis ada dua orang itu, nggak cuma. Tadi kan ada membahas soal ADHD ya Bu. Iya. Saya itu ingin tahu ciri-ciri anak yang ADHD itu seperti apa. Iya gitu. baik ya terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Atau saya jawab ini dulu ya Us ya. Oke. Terima kasih Mama buat pertanyaannya. Ciri anak-anak ADHD yang pertama adalah tidak fokus. Matanya tidak akan bisa 2 menit saja menghadap lawan bicaranya, dia tidak bisa. Jadi kesana kemari, adik, kesana kemari lagi. Susah fokus distraction namanya. Jadi itu terus gini, kalaupun dia fokus, ini kan ADHD itu kan ada kadarnya ya Mam ya. Jadi ada 90%, ada yang cuma 50%, bisa. Kalau 50% nggak dibawa terapi, bisa, asal gurunya pinter, ya. Nggak dibawa terapi, dibawa ke sekolah, yang ada daycare-nya. Ada murid saya yang begitu, malah di terapi itu dia nggak ngefek. Di sekolah yang ada daycare-nya, dia dititipkan, habis sekolah itu dititipkan, malah dia ngefek, bisa fokus. Jadi kadang gini, kalau dia sudah fokusnya sudah bisa dilatih ya gini ya, itu nanti begini. Ada suara dikit, ambiar. Ada orang lewat ini loh, nggak ngejak ngomong dia, ambiar. Materinya itu loh, ambiar. Itu yang pertama, fokus distraction. Yang kedua adalah short memory. Memorinya singkat. Karena kan dia tadi fokus distraction. Jadi kan sedikit-sedikit nggak fokus. Terus ini tadi sudah diajarkan ba, ta, bingung, ngulang lagi ba, ta. Karena kan ADHD itu ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau pasif nggak fokus tapi duduk diem. Tapi kalau yang aktif tambah ngiterai itu nggak habis-habis. Makanya kadang orang tua gini, pas anak saya hiperaktif pas ADHD. Belum tentu, bisa jadi dia itu cuma kinestetik. Tapi kita yang kurang menstimulasi dan ngerahkan, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau memang mama kurang yakin, tanyakan kepada dokter. Tapi kalau kan gini ya, terapi itu mahal. Sekali pertemuan itu 350 sampai 500. Kalau di UNESA, anak-anak magang itu murah, itu cuma 150. Kalau terapi bicara, terapi fokus itu cuma 150. Buat anak-anak yang magang di psikologi anak itu loh, di UNESA itu ada Mam, seperti itu. Tapi kalau di dokter kan ada yang 350, ada yang 700, satu kali pertemuan cukup merogoh kocek kan ya. Nah, berarti kita orang tuanya. Kalau short memory, ajarkan setiap hari. Kalau fokus, ini, lihat ini dek, terus 10 detik. Besoknya lagi, terus ada yang begini. Gini disuruh jarinya begini. Lihat, jarinya, wah lurus, seperti apa itu? Seperti itu, sebentar, suruh lihat satu ini dulu. Habis itu agak besar lagi, ini dikasih titik atau dikasih gambar singa atau gambar apa, atau robot favoritnya. Transformernya bisa mengalahkan, lihat dek, transformernya bisa bergerak dek. Gitu. Jadi awal nanti pernah besar dulu, besar di tembok ya kalau usianya masih kecil. Lihat gambar transformernya biar fokus dia. Nanti lama-lama itu satu kecil di sini, terus satu jari aja di sini. Nah, begitu. Untuk melatih fokus begitu. Nah, jadi tadi yang pertama fokus distraction,
yang kedua short memory. Tapi ada juga loh anak ADHD itu yang punya spesial. Dia itu bisa, ada yang bisa menghafal rambu-rambu mungkin ya. Ada menghafal tipe-tipe base. Kita lo nggak tahu, tapi dia bisa hafal kabeh tipe base. Jalan, Google Map. Kadang kan anak-anak ADHD itu memang secara akademik dia nggak bisa, tapi nanti akan ada yang spesial di tahap-tahap dia selanjutnya. Kita tidak tahu rahasia apa, kita tidak tahu harta karun apa yang dia siapkan, spesialnya apa dia nanti. Mungkin di usia 10 tahun pinter di olimpiade robotik, kita nggak tahu. Makanya kita harus tirakat mengarahkan. Kalau dia nggak bisa akademik, kenapa kita tidak coba hal-hal yang lain, les robotik, les renang, dijadikan atlet, begitu. Yang ketiga tadi, aktifnya nggak berhenti-berhenti. Itu tadi ya Mam ya, jadi fokus, short memory, sama aktif, nggak bisa berhenti-berhenti anaknya. Gitu. Apakah fokus? Yang pertama kan tadi fokus. Iya. Oh iya, berarti itu termasuk kinestetik. Iya, termasuk kinestetik. Coba Mama ini, dia kasih suatu case atau suatu cerita, dia bisa nggak ngambil kesimpulan dari situ? Nah, usianya berapa? Sudah mau kelas 2 SD. Oh iya. Harusnya aktif itu bisa diarahkan itu goalsnya dari 7 tahun. 7 tahun. Sekarang umurnya berarti sudah mau ke 8. Masih 7. Nah, ini berarti sudah deadline terakhir supaya dia itu lebih fokus sama mengurangi aktivitasnya itu tadi. Masih aktifnya tadi. Kalau Mama bingung ngarahinnya, diajak ke olahraga aja. Nah, seperti itu. Atau renang, atau lari pagi. Kalau dia aktifnya gitu, kita ngarahkan ke situ. Nah, nanti fokusnya latihan seperti saya tadi. Kalau dia fokus sama kurang aktif, ambil itu, barang itu ya, dalam satu kecepatan, ambil lagi, gitu, untuk melatih fokusnya. Supaya kan tidak fokus sama aktif ya, tapi itu tadi yang 1 sama yang 3, yang 2 kan enggak. Nah, seperti itu ya. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Nah, satu pertanyaan dari saya. Anjeus. Untuk mengatasi anak yang bosan, diajari ini baca bosan, diajari berhitung bosan. Ini cara mengatasi bagaimana ya? Ini kan termasuk mengurus emosinya. Iya. Iya. Terima kasih sudah pertanyaannya. Jadi bosan sendiri, pertama kita harus tahu indikasinya Ustazah. Bosannya ini asli bosan atau bosannya ini karena untuk alasan. Anak yang pintar dengan IQ yang tinggi, dia itu yang bisa memutarbalikkan fakta di usia 5-7 tahun. Itu, kadang dia itu begini. Ada yang pernah ibu-ibu bertanya, dia itu loh nggak mau sekolah, katanya begini, besoknya begini lagi, begini. Jangan sampai kita yang dipinteri sama anak kita yang masih kecil, gitu. Bosannya ini benar-benar bosan, apa dia itu cuma alasan malas belajar? Kalau dia benar-benar bosan, gunakanlah yang lain. Memang, saya kalau berkisah, mungkin ada pendongeng yang lain. Kok sedih lu ya 15 menit? Kalau saya kan 1 jam. 1 jam itu Bu, berkisah saya itu cuma 7-15 menit Yang lain itu loh bermain. Saya ajak ice breaking, saya ajak main sulap, saya ajak guyonan sama boneka saya. Tapi 1 jam bisa, anteng. Nah, jadi yang pertama kalau memang dia indikasinya bosan adalah kasih metode yang terbaik. Kasih metode yang berpindah-pindah Ustazah. Mungkin kan maksimal 7 menit. Dia kan maksimal 7 menit. Jadi di 7 menit itu kasih setelah baca ganti, seperti itu. Untuk yang kedua, apabila indikasi bosannya itu adalah indikasi bosan karena alasan, ya kita harus tanamkan karakter yang baik. Kita janjikan begini, setelah ini selesai boleh bermain, setelah ini selesai boleh makan. Mau kan makan lebih cepat, selesaikan lebih dulu. Nah begitu. Jadi kita harus tegas. Kalau yang nomor 2 kita harus tegas memang. Begitu. Jadi yang pertama kita yang pilih metodenya yang terbaik.
Yang kedua, kita yang harus tegas kepada anaknya. Ya, begitu ya, Mam ya. Nggih, Ustazah. Kamu? Oke, alhamdulillah. Nggih, terima kasih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama. Kita tepuk tangan dulu untuk mama-mama yang hebat. Iya. Apalah artinya parenting yang saya berikan tanpa diaplikasikan di rumah. Yang paling penting adalah Mama sebagai al-ummu madrasatul ulah ya. Ibunya yang paling penting di sekolah juga diajarkan, tapi ibu itu adalah pendidikan yang paling utama ya Us ya. Dan di rumah adalah sebaik-baik tempat awal dan tempat kembali. Oke, baik. Ya, terima kasih. Itu saja. Terima kasih Ustazah. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi mama-mama sekalian. Saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila selama saya mengisi parenting ada salah kata dan salah perbuatan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.